Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi talami fa innahum yaridun. Allah ta'alaina futuhal 'arifin bi hikmati wa anshur 'alaina wa arina ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 18 baris kedua dari paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustadzuna Burhanuddin, kasih harkat. Wa kana ustadzuna Burhanuddin yahki an syaikhin minal masyayikh. Yahki an syaikhin minal masyayikh. Wa kana ustaduna, dan ada siapa guru kami. Wa kana ustaduna, dan ada siapa guru kami. Burhanuddin, yang bernama Burhanuddin. Yahki menceritakan an syaikhin minal masyayikhi, an syaikhin dari seorang syekh, an syaikhin dari seorang guru atau syekh. Jadi syekh itu ulama yang sudah dikatakan mumpuni ilmunya, dibilang syekh. An syaikhin, dari seorang guru atau dari seorang syekh. Minal masyayikhi, dari beberapa syekh. Minal masyayikhi, dari beberapa syekh. Diceritakan inna faqihan, sesungguhnya orang yang alim fikih. Inna faqihan, sesungguhnya orang yang alim fikih. Inna faqihan, sesungguhnya orang yang alim fikih. Karena ada siapa faqih, karena ada siapa orang yang alim fikih. Wada'a, meletakkan. Wada'a, meletakkan al-mihbarata, kepada tempat tinta. Al-mihbarata, kepada tempat tinta. Alal kitabi, atas kitab. Alal kitabi, atas kitabnya. Faqala, maka berkata siapa syekh. Faqala, maka berkata siapa syekh. Lahu, bagi orang yang alim fikih. Faqala, maka berkata siapa syekh. Lahu, bagi orang yang alim fikih. Bil fariyasi, bil fariyasi, bil farosiyin, dengan bahasa Faris. Bil farisihi, dengan bahasa Faris. Apa katanya syekh? Burniyabi atau burnayabi, tidak akan menemukan kamu terhadap manfaat ilmu. Burnayabi atau burniyabi, tidak akan menemukan kamu terhadap manfaat ilmu. Jadi diceritakan, katanya Al-Ustadz Burhanuddin, diceritakan dari seorang syekh bahwasanya ada orang yang pintar ilmu fikihnya, faqihan, ulama fikih, alim fikihnya. Tapi dilihat oleh seorang syekh, dia meletakkan tempat tinta di atas kitab.
Apa katanya seorang syekh? Maka kamu tidak akan menemukan terhadap manfaat ilmu. Artinya apa? Tidak boleh sesuatu apapun diletakkan di atas hitam. Maka urutannya itu paling di atas Al-Quran. Kalau ada tafsir setelah Al-Quran, setelah itu kitab, baru buku dan lain-lainnya di bawah. Jadi tidak boleh di atas kitab disimpan songkok, disimpan baju dan semacamnya. Sampai Syekh mengatakan tidak akan memperoleh kamu kepada ilmu yang bermanfaat. Makanya anak-anakku hati-hati. Cari ilmu itu gampang, mencari ilmu manfaat dan berkah itu susah. Maka hati-hati. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajallu fakhrul islami al-ma'rufu bi qadi khani. Dikasih harkan. Wa kana ustaduna, dan ada siapa guru kami. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajallu fakhrul islami. Jadi orang-orang Arab itu panjang namanya, beda orang Indonesia, dia singkat-singkat. Namanya Burhanuddin dipanggil Acong. Jadi kalau di Mekah itu memang ketika orang manggil namanya seseorang, dia pakai makhrajul huruf. Misalnya namanya Syamsuddin, jadi betul dipanggil wahai Syamsuddin, kita tidak din. Al-ma'rufu yang terkenal. Jadi Ustadz Al-Qadi Al-Ajallu Fahrul Islam, orang yang terkenal, biqadi khani, yang dijuluki dengan nama Qadi Khani. Jadi dari saking terkenalnya dijuluki Qadi Khani. Yang dulu berkata siapa Ustadz Al-Qadi Al-Ajallu Fahrul Islam, yaqulu berkata siapa Ustaz, illam yurid, tidak mendapatkan siapa tolib, tidak mendapatkan siapa fabi, di sini tolib ya, tidak mendapatkan siapa tolib atau santri, bidzalika, dengan meletakkan tempat tinta, illam yurid, tidak mendapatkan siapa santri, bidzalika, dengan tempat tinta, al-istighfafa, kepada meremehkan, al-istighfafa, kepada meremehkan, al-istighfafa, kepada meremehkan, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat ketika kita terlalu meremehkan, terlalu enteng, ada kitab di atasnya kitab, disimpan sesuatu. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bidzalika, dengan meletakkan tempat tinta, bidzalika, dengan meletakkan tempat tinta. Jadi kalau tidak ada niat menghina atau meremehkan, artinya tidak disengaja, maka tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja, cuma pulpen, cuma songkok, cuma baju, nah itu yang meremehkan, tidak ada adabnya, maka akan berpengaruh kepada ilmu kita, tidak akan bermanfaat. Wal aula, adapun yang lebih utama, ayyahtariza, harus menghindari siapa talib, siapa santri. Wal aula, adapun yang lebih utama, ayyahtariza, harus menghindari siapa santri,
atau talib, anhu dari menyimpan tempat tinta di atas kitab. Anhu dari menyimpan tempat tinta. Jadi dihindari itu menyimpan tempat tinta, pulpen dan semacamnya di atas kitab. Karena kalau ada niat di dalam hati kita meremehkan, maka akan berpengaruh sekali kepada ilmu yang kita dapat. Wa minat ta'zimi ay yujawwida kitabatal kitabi. Ya, kasih harga. Wa minat ta'zimi ay yujawwida kitabatal kitab. Wa minat ta'zimi, dan di antara mengagungkan, dan di antara mengagungkan kepada ilmu, ayu jawida kitabatal kitabi, harus memperhalus siapa santri, harus memperbagus. Ayu jawida harus memperbagus siapa santri, atau mempercantik, memperbagus kitabatal kitabi, kepada tulisan kitabnya. Kitabatal kitabi, kepada menulis kitabnya. Jadi seharusnya santri di antara juga orang yang mengagungkan kepada ilmu, ketika mengaji catatannya atau arti kitabnya itu diperbagus, tidak sembarang. Karena mencatat atau mengertikan kitab itu sudah luar biasa pahalanya. Makanya kenapa sekarang banyak sudah berkah sebagian diangkat oleh Allah, karena orang sekarang tidak mau susah, mau belajar pakai laptop tinggal ditindis, sudah keluar. Kita dulu di pondok-pondok pakai pensil yang dicelup ke tinta, diartikan dicelup lagi, diartikan dicelup lagi. Bahkan kasihan kalau ada teman ketiduran, tintanya kena mukanya, langsung tumpeng. Jadi kitabnya tidak terlihat, tertutup dengan tinta. Perjuangannya orang dulu itu luar biasa, sehingga berkahnya juga luar biasa didapat. Sekarang kan mau praktis-praktis. Dulu ketika orang tua kita mau makan, mau masak nasi, itu prosesnya luar biasa. Cari kayu, ketika kita memasak di pondok. Sekarang ketika hidupkan kompor, bahkan ada apa tempat nasi itu yang dicas, dicolok, apa itu namanya? Rice cooker, biar ditinggal tidur nasi bang. Tapi kalau dulu jangan ditinggal tidur, maka ketika bangun tidur langsung gosok. Maka anak-anakku ketika mengertikan kitab harus dipercantik, diperbagus. Wala yuqarmita, dan tidak menghaluskan siapa santri. Wala yuqarmita, dan tidak menghaluskan siapa santri. Artinya ketika mencatat, mengertikan kitab, jangan terlalu halus. Ya, bagaimana? Boleh halus tapi pulpennya yang bagus. Karena kalau pulpen yang tidak bagus, jangankan 1 tahun, 1 bulan saja, apalagi musim hujan, maka akan pudar kitab yang diartikan. Ada memang pulpen yang tidak pudar, seperti kita dulu waktu di pondok pakai celupan, biar puluhan tahun itu tidak akan pudar. Wa yatruka al-hasyiyata, wa yatruka, dan meninggalkan siapa talib, santri, wa yatruka, dan meninggalkan siapa santri, al-khasyiyata, kepada menulis di tepi kitab, di pinggir kitab. Wa yatruka, dan meninggalkan siapa santri, al-khasyiyata, kepada menulis di pinggir kitab. Jadi jangan menulis di pinggir kitab sembarangan.
Itu tidak boleh. Allati khosyiyah, allati menulis di pinggir kitab, yuqarbitu dengan halus, yuqarbitu dengan halus, fiha di dalam pinggir kitab, fiha di pinggir kitab. Menulis kitab halus sekali, diartikan kitabnya halus sekali. Illa inda darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Illa inda darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Maka tidak boleh santri menulis sesuatu yang terlalu halus atau mengertikan kitabnya halus sekali, dan tidak boleh menulis di tepi-tepi kitab kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dalam keadaan darurat ada hadis yang harus ditulis, ada arti yang harus ditulis karena tidak cukup di kitabnya, di bawah-bawah tulisan Arabnya ditulis di pinggir, itu tidak apa-apa. Wara'a Abu Hanifata, wara'a dan melihat siapa Abu Hanifah, katiban kepada tukang tulis. Wara'a dan melihat siapa Abu Hanifah, katiban kepada tukang tulis. Yuqarbitu, dia memperhalus, fil kitabati di dalam tulisannya. Yuqarbitu, dia memperhalus, yuqarbitu, dia memperhalus, fil kitabati di dalam kitabnya. Jadi suatu saat Abu Hanifah melihat orang yang menulis di kitabnya halus sekali, maka apa tindakan beliau? Faqala, maka berkata siapa Abu Hanifah, faqala, maka berkata siapa Abu Hanifah, la tuqarbitu hattaka, la tuqarbitu hattaka, jangan kau menulis dengan halus, jangan engkau memperhalus atau jangan engkau menulis dengan halus, hattaka, kepada tulisanmu, hattaka, kepada tulisanmu. Kenapa dilarang oleh Abu Hanifah? Li'annaka, karena sesungguhnya kamu, li'annaka, karena sesungguhnya kamu, in ishta, jika hidup kamu, li'annaka, sesungguhnya kamu, in ishta, jika hidup kamu, tandamu, maka akan menyesal, tandamu, maka akan menyesal. Wa in munta, jikalau mati siapa kamu, wa in munta, jikalau mati siapa kamu, tustam, maka akan dicela. Wa in munta, jikalau mati siapa kamu, tustam, maka akan dicela. Artinya apa anak-anakku? Dilarang oleh Abu Hanifah atau oleh Ta'limul Muta'allim, kitab kita yang kita mengaji sekarang bersama-sama, tidak boleh menulis arti kitab terlalu halus. Kenapa? Kalau kita masih hidup, maka akan menyesal 10, 20, 30 tahun. Anaknya akan mengganti, nyoba mana bapak, mana ayah, mana ami kitabnya. Ketika mau dibaca atau dengan kita sendiri, maka artinya sudah pudar. Kenapa? Karena terlalu kecil. Jikalau kau mati, maka akan dicela. Maka ketika kita meninggal, misalnya ada karyanya yang sudah lapuk atau kabur, maka orang itu mengatakan, tulisannya, kenapa tulisannya sudah halus, jelek lagi, maka akan dicela oleh orang. Maka perlu mungkin di pesantren nanti belajar khatul jamil, imla. Ketepatan saya mengajar di Babul Khair kaligrafi Arab. Jadi nanti harus, bahkan wajib tahu menulis bahasa Arab dengan benar dan bagus. Jangan sampai keluar pesantren, karena di perguruan tinggi kadang
ketika jurusan agama disuruh menulis, coba tulis namanya saja tidak tahu, tulis Fatihah dengan baik, dengan benar dan bagus. Yakni bermaksud siapa saya, katanya ke musannif, yakni bermaksud siapa ke musannif, idza syikhta wa dha'afa basaruka nadimta. Idza syikhta, apabila jadi tua siapa kamu, idza syikhta, apabila jadi tua siapa kamu, wa dha'afa basaruka, dan lemah apa penglihatanmu, wa dha'afa basaruka, dan lemah apa penglihatanmu, nadimta, maka akan menyesal, nadimta, maka akan menyesal, ala dzalikal fi'li, atas tulisan yang kau lakukan, ala dzalikal fi'li, atas tulisan yang kau lakukan. Artinya mengartikan kitab dengan halus. Maka orang semakin tua penglihatannya semakin kabur. Oleh karena itu diperbagus memang tulisan tak, dan akan menyesal. Menyesalnya saya waktu mondok, kenapa tulisanku begini. Seandainya diperbagus kan tidak menyesal. Maka ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berendang-rendang ke tepian. Sakit-sakit dulu baru bersenang-senang kemudian. Bahkan Rasulullah bersabda, la tanalul izzata illa bi mururil baliyah. Tidak akan memperoleh akan kemuliaan kecuali dengan jerih payah. Maka perjuangan itu mengartikan kadang ngantuk, apalagi subuh belajar, mengartikan kitab dicampur ngantuk. Kadang asar juga tidur. Kenapa? Karena zuhurnya tidak tidur. Makanya waktu itu diatur. Orang yang pintar mengatur waktu tidak akan lalai dengan kegiatan. Al-waktu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang. Barang siapa yang punya pedang, dia tidak lihai menggunakan pedang, maka akan tertebas sendiri dengan pedang. Bahkan di dalam syair mengatakan, man talabal uluma bi ghairi kadhin sayudrikuhu idza sabal ghurabu. Man talaba, barang siapa yang mencari ilmu, bi ghairi kadhin, tanpa jerih payah, idza sabah, maka akan mendapati kepada ilmu, idza sabal ghurabu, maka akan mendapati kepada ilmu apabila ada burung gagak berbulu putih. Ada burung gagak berbulu putih? Tidak. Ada santri di Babul Khair, ada Pak Ustaz di rumahku tapi dicet sama bapakku. Itu santri aneh, beleng-beleng. Jadi oleh karena itu ceripayan, makanya santri itu berproses. Jadi kuncinya di pesantren, ikuti aturan pesantren, waktu belajar, waktu sholat berjamaah, waktu makan, waktu sholat tahajud, waktu sholat duha, selesai. Maka insya Allah ketika pulang jadi alumni, ilmunya akan senantiasa berkah. Hormati gurunya, karena orang yang tidak hormat kepada gurunya akan didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak hormat kepada gurunya, ada syair mengatakan, orang yang tidak hormat kepada gurunya, ibtalahullahu ta'ala bi salasati baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 musibah. Orang yang tidak hormat, santri yang tidak hormat, yang tidak menghormati gurunya, Allah akan memberikan 3 musibah. Pertama, qalla lisanuhu, maka mulutnya akan tumpul. Artinya ilmu yang sudah didapat akan hilang. Itu gara-gara sering menyakiti gurunya, gara-gara tidak hormat kepada gurunya. Kalau cerita di masyarakat tidak diambil oleh masyarakat, tidak laku, padahal pintar sekali waktu ada di pondok. Kenapa? Karena terlalu banyak pelanggaran ke pondok, terlalu banyak dosa kepada guru-gurunya.
kepada pimpinan, kepada pembina, dan orang yang memberi ilmu kepada kita. Yang kedua, orang yang tidak hormat kepada guru, apa yang diketahui maka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita teman yang itu di pondok pintar sekali kan, satu kelas, kenapa pulang ke rumah buntu sekali otak. Nah, itu banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang dilakukan, terutama tidak menghormati guru. Yang ketiga, orang yang sering menyakiti guru, tidak hormat kepada guru, maka matinya akan mati su'ul khotimah. Jadi sehebat apapun amal baiknya, sehebat apapun pinternya, tapi kalau ketika syakaratul maut dia su'ul khotimah, maka semuanya tidak ada apa-apanya, hilang semua. Ilmu yang didapat hilang, kepintaran hilang, kecerdasan hilang. Kenapa? Karena selalu menyakiti, selalu tidak hormat kepada guru-gurunya. Wa hukiya 'an Syekhil Imam Muhammadin Majduddin As-Sarhaki rahimahullahu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.